Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin jamaah majelis ilmu yang kami muliakan. Alhamdulillah, pagi ini Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita untuk bisa menerima dan mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa wad'al yadaini 'alal fakhzaini fil julusi yabsutul yusra wa yakbidul yumna illa al musabbihata fa innahu yushiru biha mutasyahhidan fil julusil awwali watsani ila akhirih. Di antara daripada sunnah-sunnah hayat, sunnah yang kalau kita tinggalkan tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Apa di antaranya sunnah-sunnah hayat? Wa wad'ul yadaini ala fakhzaini fil julusi, dan meletakkan kedua tangan alal fakhzaini, di atas kedua paha, fil julusi, pada setiap dia duduk. Baik itu duduk tahiyat, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir. Jadi letakkanlah kedua tangan di atas kedua pahanya fil julusi. Kalau dia melaksanakan pada waktu tasahud awal atau tasahud akhir, sunnahnya lagi, ya, sunnahnya lagi. Apa di antara sunnahnya lagi? Kalau dalam keadaan dia duduk tasahud awal atau tasahud akhir, yabsutul yusra, ya, yabsutur yusra, apa namanya kalau diginiin? Apa kalau digini namanya? Kalau ini kan genggam, kalau ini dilepas. Hah? Diapain namanya, Pak? Kalau ini kan genggam namanya ya. Kalau begini apa namanya? Itu ya yabsut. Kalau rezeki diluasin. Kalau apa bahasanya enak? Masa dilurusin? Lurusin aja dah. Renggang begini. Ya, ini renggang namanya. Ini kayak kita duduk namanya renggang. Yabsut. Apa yang enak bahasanya? Ah? Diapain? Nggak kedengeran. Dibuka. Terserah dah ya, pokoknya begini nih. Direnggangin begini ntar. Beda nanti ada. Ya. Yabsutul yusra, tangan kirinya diginiin. Ya. Wa yakbidul yumna, tangan kanannya digenggam. Illa al musabbahati, kecuali telunjuk. Nah, jadi genggamnya begini doang. Fa innahu, maka sesungguhnya itu petunjuk, jari telunjuk, yushiru, ya, untuk menunjuk, biha, dengan jari telunjuk itu, mutasyahidan, pada waktu baca tasyahud. Jadi pada waktu dia duduk, jadi ada 3 duduk tuh di dalam sholat. Duduk, ada 4 malah ya. Duduk pertama, duduk di antara 2 sujud. Kedua, duduk tasyahud awal. Ketiga, duduk tasyahud akhir. Keempat, namanya duduk istirahat. Ada 4 duduk dalam sholat. Nah, pada waktu dia duduk duduk, semua tangannya begini. Bukan dirapetin, bukan diterlalu direnggang, biasa aja. Ya. Biasa dalam kondisi seperti ini.
Kalau dia duduknya pada waktu tasyahud awal atau pada waktu tasyahud akhir, tangan kirinya dilepas, tangan kanannya digenggam, kecuali al-musabbihah, yaitu jari telunjuk. Karena ini jari telunjuk nanti buat asyhadu alla ilaha illallah, buat ngangkatnya tuh diantaranya, ya. Fil julusil awwali wasani, itu pada waktu duduk tahiyat awal dan juga pada waktu tasahud yang kedua, yaitu tasahud akhir. Yustahabu, nah ini jamaah, ngeletakin tangannya di mana nih? Ada orang macam-macam. Ada orang ngeletakin tangannya di ujung paha, ada di tengah-tengah paha, ada juga kalau ini dengkul, mohon maaf, begini. Ini mana nih yang benar? Gitu ya, kita lihat nanti. Dibahas di share 1. Mohon maaf saya angkat kaki tadi. Tapi buat nyontoh aja itu, ya. Bukan kurang sopan jamaah, buat contoh, ya. Yustahabbu lil musalli, disunahkan bagi orang yang salat, ayyad'a yadahu fihima, untuk meletakkan tangannya fihima, pada kedua, ya. Pada waktu dia duduk, ala fahzaihi, di atas kedua pahanya. Wa yabsutul yusra, dilepas atau dilepas daripada tangan kirinya, jadi tangan kiri tetap begini. Bihaisu, nah di sini jamaah nih, seberapa nurutnya? Di ujung paha, di tengah, atau apa namanya istilahnya? Begitu ya, kita pegang. Bihaisu, sekira-kira yusamitu ru'usuha ar-rukbata, yaitu sekira-kira rata ujung-ujung jari tangan ar-rukbata, akan dengkul. Mohon maaf nih, saya angkat kaki saya. Kalau ini dengkul, jadi megangnya bukan begini, tapi begini. Ratain ini dengkul dengan ujung dengan ujung jari, diratain kayak begini, bukan dipegang begini, bukan di tengah, tapi begini. Jadi kalau kita tahiyatnya bukan kita maju begini jadinya, bukan dengan rata ini, tapi rata dengan jari telunjuk. Jadi kita angkatnya udah begini. Jadi rata nih. Jari telunjuk waktu kita angkat dia rata dengan dengkul. Jadi bukan di sini. Ini masalah afdholiyat jamaah. Masalah yang paling baik. Ya. Bukan harus kayak begitu, enggak. Ini segala sesuatunya perkara-perkara yang masalah afdholiyat, yang paling baik. Kalau kita mau sholat, ya seperti itu caranya. Boleh nggak di sini megangnya? Boleh aja, ya. Boleh nggak pegangnya begini? Ya boleh aja, kalau tanya boleh aja kan begitu. Orang perkara sunnah kok, ya. Sunnahnya sunnah hayat, bukan sunnah abad. Ya, kalau sunnah abad malah kalau kita tinggalkan, kita dianjurkan buat sujud sahwi. Ini bukan perkara sunnah abad, cuma sunnah hayat. Jangan kita salahin kalau ada orang sholat macam-macam. Tapi kalau kita pengen sholat, ambil yang paling sempurna. Kan begitu. Apalagi kalau kita jadi imam, ambillah sholat yang paling sempurna. Karena kita akan menutupi kekurangan-kekurangan daripada sholatnya makmum. Jadi rata. Jari tangan dengan dengkul itu rata. Ya, seperti itu. Wa yakbidu minal yumna, dan digenggam tangan kanannya al-hinsiri, apa namanya nih, hinsir, kelingking, wal binsir, jari manis, wal wusto, jari tengah, wal ibham, jempol, wa yursilul musabbihata, dan dilepas jari telunjuk. Jadi yang digenggam 3 ini, yang 4, yang ini timur. Jadi tinggal begini nanti, tatkala kita baca asyhadu alla ilaha illallah, tinggal ngangkat. Ada orang menggenggamnya begini, ya kan? Ada juga orang pada waktu tasyahud tangannya dua-duanya begini. Ya boleh-boleh aja. Tapi afdolnya kalau kita mau tasyahud awal atau tasyahud akhir, tangan kita udah kayak begini posisinya. Ya, tuh yang masalah afdol, lihat kayak begitu. Rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sumiyatil musabbihatu
Kenapa nih telunjuk dinamai dengan istilah musabbihah? Ya, ini ada namanya hinsir, binsir, usta, al-musabbihah, ibham. Kenapa ini namanya musabbihah? Li'annaha, karena sesungguhnya itu jari telunjuk tanazzahar rabbu subhanahu, yaitu yang mensucikan, membersihkan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Idh tasbihu at-tanzihu. Jadi yang namanya tasbih itu adalah mensucikan, membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada waktu asyhadu alla ilaha illallah, kita tunjuk ini Allah, bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini jadi saksi. Ya. Nanti ada tuh hadis musalsalnya yang tatkala kita baca Abdul qultu anna wan nabiyuna min qabli. Kalau kita lihat para habaib, para ulama kadang-kadang menunjuk begini kan. Ada itu hadis musalsalnya. Asyhadu kenapa begini? Ini menjadi saksi, menjadi bukti bahwa betul-betul Allah itu satu, tidak ada yang duanya. Ya, nanti ada hadis musalsalnya. Cari ijazahnya itu dapat dari mana? Dapat belum? Pak, belum, minta. Jangan sama saya, yang lain nanti begitu. Wa yarfa'uha inda qaulihi, dan dia angkat itu telunjuk. Wa yarfa'uha, dan diangkat itu telunjuk inda qaulihi, tatkala dia membaca illallah. Jadi bukan asyhadu alla, bukan pada waktu asyhadu alla, tapi kalimat illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Pada kalimat illallahnya baru kita angkat daripada telunjuk. Nah, ngangkatnya gimana jamaah? Ada orang ngangkatnya begini, ada yang begini, ada yang letoy. Nah, ya, ini angkatnya juga, ini perkara sunnah sih tapi ya. Ini laki perempuan sama, Bu. Ya, ini nggak ada bedanya antara laki dengan perempuan. Nanti tuh di bab berikutnya baru ada tuh umur tukhalifu fihal mar'ah ar-rajul fi shalah. Nanti bab berikutnya baru ada perbedaan antara sholatnya laki-laki dengan sholatnya perempuan. Kalau yang kita sebutin di sini semua sama. Illallah li'annahu, karena sesungguhnya kenapa kita angkat pada waktu illallah, isyaratan ila tauhid, sebagai petunjuk untuk kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajma'u fi dzalika bainal qauli wal fi'li, untuk mengumpulkan tauhid kita kepada Allah, bainal qauli, ucapan, wal fi'li, dan juga perbuatan. Mana perbuatan kita? Nunjuk bahwa Allah itu atu. Mulut mengatakan illallah. Makanya ulama menunjukkan seperti itu baiknya. Nah, di sini hadirin, wa yustahabbu, dan disunahkan. Sunah lagi. Duduknya aja udah termasuk sunnah hayat, ngangkat tangannya juga sunnah hayat. Jangan disalahin, ya. Kalau orang nunjuknya macam-macam. Wa yustahabu, dan hendaklah disunahkan ayyumilaha qalilan inda raf'iha. Ayyumilaha, hendaklah, yumil itu condong, enggak lurus, tapi yumil. Yumil begini, ya. Apa bahasa condong, ya. Ayyumilah, hendaklah dia condongkan hak daripada jari telunjuknya qalilan, sedikit, bukan condong banget habis nanti. Angkat tapi condong dikit. Inda raf'iha, tatkala dia mengangkat daripada itu jari telunjuknya. Jadi tatkala asyhadu alla, kalau kita lutut rata begini, tatkala ini rata, asyhadu alla ilaha illallah, angkat, enggak terlalu tinggi, enggak terlalu bawah, tapi angkat. Yumilaha, dalam keadaan apa istilahnya? Yumil itu condong, artinya yumil itu kan condong, artinya apa yang enak? Enggak, bengkok dikit, ya, dalam keadaan bengkok sedikit. Makanya nanti nggak tahu di kitab ini ada apa enggak. Di antaranya lagi nanti jari ini jari telunjuknya begini, jari jempolnya ada sebagian hadis Nabi kita angkat ke sini. Ada yang begini ya. Begini. Ini sunahnya.
Kenapa? Ini menunjukkan angka 5. Ini angkanya di sininya 3, jadi 53. Apa 53? Menunjukkan apa 53, Pak? Ya. Ada ulama begitu mengatakan. Ada yang mengatakan begini tangannya. Ada yang begini aja katanya, biar menunjukkan angka 5. Angka 5 dalam bahasa Arab. Kan 5 kan begitu bahasa Arab kan? Ya, angka 5-nya begini. Ada yang mengatakan ini 5-nya 5 rukun Islam dan lain-lain sebagainya lah. Macam-macam banyak ulama berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan begini, hadis Nabi mengatakan begini, tapi di kitab ini enggak. Di kitab ini cuma mengatakan angka. Kalau orang genggam kan begini, ya kan? Orang genggam tuh begini tangannya, bukan genggam begini. Orang genggam begini salah. Di dalam ilmu silat aja genggam begini salah kan, Pak? Betul nggak gitu? Yang main silat. Ya, orang genggam main silat begini salah. Kenapa? Kalau dia mukul patah ini. Ya, kan begitu. Orang genggam aja dalam ilmu silatnya seperti ini. Nah, begitu juga waktu kita tunjuk asyhadu alla, maka ada orang mengatakan genggamnya seperti ini. Jadi seakan-akan ini menunjukkan angka 5. Itu diantara sunnahnya. Wa fihi hadisun. Di dalam keterangan ini tentang yumil qalilan, dibengkokin sedikit, ada di dalam hadis rawahu Ibnu Hibban yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban radhiyallahu anhu wa sahahahu. Wala yuharrikuha, dan jangan gerak-gerakin. Ada orang gerak-gerakin begini. Wala yuharrikuha, jangan digerak-gerakin. Kenapa? Li adami wurudihi, karena tidak adanya hadis yang diriwayatkan oleh para ulama. Jadi yang digerakin, ada orang asyhadu alla ilaha illallah, begini terus sampai tahiyatnya. Nanti sebagian ulama mengatakan kalau dia gerak-gerakin kayak begini pada waktu tasyahud, kalau tujuannya untuk bermain-main, maka menjadi batal. Memang jamaah, gerakan di dalam sholat yang membatalkan itu adalah gerakan 3 kali. Kalau dilakukan tangan ini dari pergelangan, ya, gerakan yang dikatakan 3 kali membatalkan sholat kalau dari tangan dari pergelangan, kaki dari pergelangan kaki. Kalau kita gerak begini, dihitungnya 1, 2, ya, 1, 2. Jadi 1 pergi, 2 balik, karena dari pergelangan. Cuma kalau kita geraknya, kalau kayak kita nggaruk, 1 garuk begini, berapa tuh hitungannya? Batal udah sholatnya. Makanya kalau kita mau garuk begini, 1 ini kita pegang dulu nih, atau apa nih, kita tempelin di anggota badan kita, ini garuk sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Kenapa? Karena gerakan pada waktu jari tangan atau jari kaki nggak dihitung, ya. Gerakan jari tangan atau jari kaki tidak dihitung. Kalau kita tempelin begini, nih kita tempelin nih apa namanya? Telapak ini. Kalau ini tuh, kalau kaki tumit, kalau ini pergelangan tangannya kita giniin. Ini sebanyak-banyaknya ada masalah. Kaki begitu juga, kita gerakin gimana aja boleh. Yang penting apa? Jangan sampai ngangkat daripada kakinya, jangan angkat. Kalau keangkat udah termasuk gerakan di luar gerakan sholat. Begitu juga mata. Mata ini kedipan mata nggak ada masalah sebanyak-banyaknya. Kalau batal enggak, cuma kalau niatnya ya, kalau niatnya buat bermain-main, gerakan-gerakan tangan kayak tadi tahiyat begini, ini batal enggak batalin. Kenapa? Karena ini bukan gerakan dari pergelangan, tapi gerakan dari jari. Enggak ada masalah. Kalau tujuannya bermain-main, batalnya itu karena bermain-mainnya. Ya. Kalau enggak kayak kita kedipin mata, kedip-kedipan mata begitu, masalah? Enggak. Batal? Enggak. Ya. Karena cuma hukumnya makruh kalau berlamaan. Kalau tujuannya bermain-main, ini yang membatalkan karena bermain-mainnya. Maka di sini katakan wala yuharrikuha, jangan digerakin. Tapi memang ada orang mengatakan ada hadisnya, hadis dhaif yang mengatakan gerakin. Gerakinnya apa? Nulis apa dia? Ada yang mengatakan nulisnya la ilaha illallah. Macam-macam lah. Tapi dari banyak para ulama masuk dalam mazhabnya Imam Syafi'i mengatakan tidak ada hadis yang warid yang dianjurkan untuk menggerakkan jari telunjuk pada waktu dia tahiyat.
Wakila ada satu kil. Kil itu pendapat yang sangat lemah. Yustahabbu tahrikuha. Ya, disunahkan buat menggerakkannya. Tapi kil pendapatnya sangat lemah. Lebih baik apa? Jangan udah. Wa fihi ma hadisani sahihani. Dalam masalah ini ada dua hadis yang sahih. Qalahul Baihaqi, apa yang telah dikatakan oleh Imam Baihaqi. Wa fi wajhin, dalam satu pendapat, annahu, bahwasanya menggerakkan tangan haramun mubtilun lis-shalah, haram dan bisa membatalkan salat. Satu pendapat lagi, bukan kil tapi wa fi wajhin. Nanti begini jamaah, kalau kita belajar baca kitab fikih, kalau ada pendapatnya kila, itu sesuatu pendapat yang paling lemah dan hadisnya pun hadis yang dhaif. Ya. Tapi kalau disebutin wa fi wajhin, itu masih di atas derajatnya daripada kil. Ya, masih ada di atas derajatnya. Maka di sini wa fi wajhin annau haramun. Ada pendapat yang lebih kuat dari pendapat yang kedua adalah haram, hukumnya haram mubtil yang bisa membatalkan lis-shalah. Hakahun Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Ya, itu yang telah dihikayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzabnya. Wal iftiras, berikutnya lagi. Ya, duduk iftiras. Di antara sunnah-sunnahnya lagi adalah wal iftirasu, duduk iftiras fi jami'il jalasati, di seluruh duduk-duduk. Baik itu duduk di antara dua sujud, duduk istirahat, duduk tahiyat awal. Wat tawarruku, dan disunahkan duduk tawarruk fil jalsatil akhirati, yaitu pada waktu duduk tahiyat akhir. Ya. Jadi bedanya antara duduk iftiras dengan duduk tawarruk adalah kalau duduk tawarruk, duduk yang kita kerjakan akibas salam. Setelahnya itu langsung mengucapkan salam. Nah, umpama nih jamaah, kalau kita benar duduknya, kita lagi mau ngerjain tasyahud akhir. Tapi setelah tasyahud akhir kita pengen sujud sahwi. Sunahnya bukan duduk tawarruk, tapi duduk iftiras. Sekali lagi jamaah. Apa itu duduk tawarruk? Duduk tawarruk adalah duduk yang kita kerjakan untuk tasyahud akhir. Setelah kita duduk tawarruk, tidak ada yang kita kerjakan kecuali salam. Tapi manakala kita melaksanakan melaksanakan tasyahud akhir, tapi kita nggak langsung salam. Kenapa? Karena kita pengen sujud sahwi. Berarti kan nggak langsung salam. Habis baca tasyahud akhir kita pengen sujud sahwi. Berarti apa? Tidak langsung salam. Maka tidak disunahkan duduk tawarruk, tapi duduknya duduk iftiras. Jadi duduk tawarruk itu adalah duduk yang kita kerjakan akibat salam. Setelah itu langsung ngucapin salam. Kurang lebih begitu. Yang terakhir sunahnya sunahnya hayat adalah wat taslimatu tsaniyatu, salam yang kedua. Karena salam yang pertama itu wajib, salam yang kedua hukumnya sunnah. Makanya kalau ada orang sholat assalamualaikum warahmatullah, enggak salam yang kedua, enggak apa-apa, silakan. Ya, kenapa? Karena salam yang kedua hukumnya sunnah hayat. Tapi ya tarattab alal hukmi. Nah, kalau istilah fikih-fikih nanti mengatakan begitu. Kan walaupun ini perkara sunnah, salam yang kedua ya tarattab, akan tersusun hadzal hukum, pada hukum ini. Kalau orang ngucapin kalau dia pengen salam pertama doang, assalamualaikum warahmatullah, nggak pengen salam kedua, mohon maaf, kalau seandainya dia kentut, batal nggak sholatnya? Enggak. Tapi kalau dia pengen salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, baru pengen kentut, batal sholatnya. Kan salam yang kedua sunnah, salam yang pertama itu rukunnya udah dikerjain. Karena dia pengen ngerjain, walaupun itu perkara sunnah, itu bisa membatalkan sholat. Coba kalau dia salamnya cuma sekali doang, habis itu dikentut, batal? Enggak.
Itu bedanya di situ. Itu istilahnya nanti dalam fikih ya tarattab alal hukmi. Ya, seperti itu kurang lebih penjelasannya. I'lam, ketahuilah annau bahwasanya la yata'ayyanu, tidak ditentukan fi sholati, di dalam salat, julusun, akan duduk-duduknya. Bal baik bal kaifa qa'adal musalli jaza. Bahkan bagaimana aja duduknya orang yang sholat jaza, boleh. Mau gimana aja duduknya silakan, yang penting duduk. Wa hadza ijma'un, dan ini adalah ijma'nya para ulama. Sawa'un fi dzalika jilsatil istirahati, sama aja yang dilakukan itu pada waktu duduk istirahat. Apa itu duduk istirahat? Duduk yang kita kerjakan pada rokaat yang ganjil sebelum naik ke rokaat yang genap. Rokaat pertama setelah kita sujud kedua, kan kita langsung naik ke rokaat kedua. Nah, rokaat ganjil sebelum kita naik untuk melaksanakan rokaat yang berikutnya, disunahkan dulu Allahu Akbar, duduk dulu di situ, sunnah. Malah saya baca di kitab dikatakan begini, kalau seandainya imam melakukan duduk istirahat, kita makmum tidak duduk istirahat, makruh. Masya Allah, kita nggak tahu juga imamnya duduk istirahat apa kagak. Makanya jamaah, kalau sebaliknya, kalau imam melakukan duduk istirahat, kita makmum meninggalkan, makruh. Sebaliknya, kalau makmum melakukan, imam enggak apa-apa. Kenapa? Karena yang namanya makmum buat dirinya sendiri. Kalau imam buat dirinya sama buat makmumnya, begitu. Itu duduk istirahat, duduk yang kita lakukan sebelum naik ke rokaat yang genap. Dari rokaat ganjil mau naik ke rokaat genap. Kalau dari rokaat genap pasti duduk. Yaitu apa? Duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir. Tapi yang ganjil kan gak ada duduknya. Maksudnya Allah, duduk istirahat itu namanya, ya. Wal julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Ini bukan lagi sunnah duduk. Kalau duduk istirahat sunnah, ya, cuman ngambil tumak ninahnya selesai langsung naik. Tapi kalau duduk di antara dua sujud termasuk rukun di dalam sholat. Wal julusu li mutabi'atil imam, dan duduk karena mengikuti daripada imam. Naam, yusannu fi ghairil akhiri, disunahkan selain daripada tahiyat akhir. Kajulusit tasyahudil awal, sebagaimana duduk tasawuf awal, al iftirasu, yaitu duduk iftiras. Selain tasawuf akhir, duduknya iftiras. Berarti apa? Duduk di antara dua sujud, duduk istirahat, duduk tahiyat awal. Ini dilakukannya adalah duduk iftiras, selain salat tahiyat akhir. Bagaimana cara duduknya? Fajalasa ala ka'bi yusrahu, dia duduk di atas ka'bun, mata kaki al yusra yang sebelah kanan, ba'da farshiha, setelah dia bentangkan, ya, kayak begitu. Itu namanya duduk iftiras atau duduk tahiyat awal. Jadi duduknya di atas mata kaki setelah kita masukin. Yang kayak udah kita kerjain lah, bahasa kita begitu, ya. Itu yang benernya kayak begitu. Jadi memang aturan kayak begitu. Wayun sobu rijlahul yumna, dan ditegakkan. Jadi kaki kirinya naik, kaki kanannya tegak begini jamaah. Kayak kita posisi seperti istilahnya nih. Kita dalam keadaan sujud. Kalau kita sujud kan jari-jari kaki kita harus jari-jari kaki kita harus begini. Nah, kalau di dalam duduk iftiras yang afdol begitu juga, kaki kiri kita masuk, kaki kanan kita jarinya tetap begini. Kan kadang-kadang ada orang yang begini kakinya nih, jari kakinya dilonjorin begini aja, nggak pakai diangkat. Bagusnya ini kita duduk di atas kaab kita, di kaab tadi, mata kaki. Nah, jari kaki kanan, kakinya naik begini tetap, seperti kita dalam keadaan duduk sujud. Bukan kita luncurin begini kakinya nih, ya, enggak dibengkokin ke dalam, enggak ngadep kiblat. Kalau ditanya boleh enggak? Boleh-boleh aja. Kalau ditanya boleh semua nih jamaah. Yang penting duduk aja dah. Tapi kalau mau cari afdolnya, duduk iftiras, seperti itu caranya. Begitu. Ya. Enggak usah contohin, ya.
Udah bisa ya? Bangunnya susah, jamaah sempit. Udahlah, kurang lebih kayak begitu. Lanjut, wa yunsabu rijlahul yumna wa yaj'alu, nih dia, wa yaj'alu atrafu asabiha lil kiblah, dan dijadikan ujung-ujung jari kakinya lil kiblah, ngadep ke, makanya harus diginiin, dibengkokin kakinya kayak kita sujud. Kenapa? Karena kalau pada waktu sujud kita ngarahin ke kiblat, karena telapak jari kaki termasuk min a'dha'is sujud, di antara daripada anggota sujud seperti itu. Makanya pada waktu kita begini, gitu-gituin juga. Kurang lebih begitu, ya. Wa fil akhiri, udah dah cukup, ya. Pas isa, pas udah suruk maksud saya. Nanti bagaimana duduk pada waktu tasahud akhir, yaitu duduk tawarruk. Saya mau lanjutin, tanggung. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya. Itu tata cara di antara aturan di dalam kita melaksanakan sunnah-sunnah hayatnya seperti itu, ya. Paham? Insya Allah. Cukup. Mari kita tutup pengajian kita dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sholat kita yang banyak kurangnya Allah terima. Dan mudah-mudahan ya, kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang mau dilaksanakan santunan anak yatim, sedikit jamaah. Kemarin hari Kamis saya baru baca kitab. Saya baca di majelis taklim. Salah satunya dikatakan, semalam juga saya baca dalam kitab tafsir Munir. Malam maghrib saya ngajar di Kemang, saya baca tafsir Munir. Dikatakan bahwa Nabi itu punya mukjizat. Kalau kita nih umat Islam, orang selain Nabi punya yang namanya karomah. Kita nih punya karomah jamaah. Cuma yang kita tahu nih yang punya karomah siapa? Ulama, habaib. Kita bukan ulama, kita bukan habaib, punya karomah. Cuma karomah kita kependem. Ya. Nah, bagaimana cara naikinnya nih supaya karomah kita naik? Salah satunya dalam kitab kemarin yang saya baca ada 10 macam, tapi saya sebutin yang berkaitan dengan apa yang mau dilaksanain apa? Santunin anak yatim. Naik nanti karomah kita. Ya. Makanya saya nganjurin di mana-mana. Ya Ustadz, si Fulan ngasih 500.000, si Fulan 1 juta, si Fulan ini banyak-banyak. Saya duit segitu kagak ada. Minimal apapun yang kita punya, masukin duit kita di situ. Jangan enggak. Ya. Kemarin saya di majelis talim saya udah, besok tanggal 28 di Masjid Al-Huriyah juga pengen, Masjid almarhum almarhum Laki Kazruni juga pengen ngantuin anak yatim. Nah, jamaah di sini jamaah taruh duitnya nih. Nih Ustadz Talim saya punya cuma 50.000. Jangan kita malu, kita punya duit segitu doang. Terima nggak Ustadz Talim? Kalau enggak, taruh Al-Huriyah gitu. Kalau di sini nggak terima, umpama Al-Huriyah nerima. Kalau Al-Huriyah nanti tanggal 28 soalnya. Artinya apa? Jangan enggak, biar naik nih karomah kita. Biar naik karomah kita, biar timbul sebagaimana para nabi Allah berikan daripada mukjizat-mukjizatnya. Nah, kita nih umat Islam punya yang namanya karomah. Salah satunya apa? Nih, santunin anak yatim. Yang belum, Pak, ya kasih aja berapa yang kita punya. Jangan malu. Ya gue ngasih yang lain diumumin 500.000, 1 juta, sekian. Gue mau ngasih 50, malu banget kayaknya. Ya diam-diam. Ya, jangan diumumin. Nih, Ustaz Nalim, saya nggak usah diumumin. Begitu aja udah. Yang penting ikhlas. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, dan mudah-mudahan Allah berikan karomahnya kepada kita semua. Yang pada sakit Allah angkat penyakitnya, yang orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah bihadziniyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.